Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bayu Aji Nugroho, salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Sastra, yang akan diajarkan dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Psikologi Sastra. Mata kuliah Psikologi Sastra merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa semester 6 pada program studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Mata kuliah Psikologi Sastra memiliki bobot sebesar 2 SKS dengan menggunakan bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Psikologi Sastra bertujuan agar mahasiswa dapat memahami konsep dan ruang lingkup psikologi sastra, teori psikologi sastra, pendekatan dan metode psikologi sastra, dan dapat menganalisis karya sastra menggunakan pendekatan psikologi sastra secara bertanggung jawab dan santun. Pada mata kuliah ini akan membahas terkait yang pertama, landasan pijak psikologi sastra. Yang kedua, pengertian dan teori psikologi sastra dari beberapa ahli dan pakar. Yang ketiga, teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Yang keempat, struktur kepribadian manusia, id-ego dan superego. Yang kelima, mekanisme pertahanan diri manusia. Yang keenam, metode analisis psikologi sastra. Yang ketujuh, langkah dan proses analisis psikologi sastra. Dan yang kedelapan adalah praktik pengkajian psikologi sastra. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah psikologi sastra atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menerapkan berbagai teori psikologi sastra dalam mengkaji objek karya sastra, baik secara individu ataupun kerjasama tim. Referensi yang digunakan di dalam perkuliahan ini cukup beragam. Ada 2 referensi utama yang wajib digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah pengantar umum psikoanalisis Sigmund Freud. Dan yang kedua adalah Psikologi Sastra karya Albertine Mindro. Pembelajaran di mata kuliah Psikologi Sastra dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran serta keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu kami menggunakan proses pembelajaran kolaboratif diskusi kelompok. Dalam proses pembelajaran, penugasan berupa studi kasus dilakukan melalui LMS Universitas Mula Warman. Pembelajaran mata kuliah Psikologi Sastra ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini juga bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti pada saat pekan sebelum UTS akan menggunakan metode learning, dan pekan
Sedangkan sebelum ujian akhir semester akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk dari perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool web conference seperti Google Meet, Microsoft, ataupun Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group atau forum diskusi LMS Universitas Mula Warman. Untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah psikologi sastra dan penugasan secara mandiri maupun kelompok LMS Universitas Mula Warman digunakan secara optimal oleh kami, yaitu saya selaku pendidik dan juga mahasiswa peserta didik. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah psikologi sastra didapatkan melalui yang pertama kuis interaktif, yang kedua berupa penugasan diskusi kelompok, yang ketiga UTS, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan penugasan terstruktur baik secara mandiri ataupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali penilaian. Penilaian diskusi kelompok didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah psikologi sastra untuk mahasiswa program studi S1 Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus, yaitu tatap muka di dalam ruang perkuliahan Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan kedua pada mata kuliah psikologi sastra. Sebelum kita memulai perkuliahan, coba dicek di bawah kalian apakah ada sampah atau hal-hal yang dapat mengotori kelas. Tolong diambil kemudian dibuang di tempat sampah di luar ya. Oke, baik teman-teman semuanya, mari kita awali kegiatan perkuliahan kita kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita dapat diberikan keberkahan. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu ya, kita sudah membahas terkait dari hakikat apa itu psikologi sastra. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan struktur kepribadian manusia. Tetapi sebelum itu, kita akan mengulas kembali materi yang kemudian kita pelajari bersama di minggu lalu ya. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira Anda masih ingat nggak ya atau belajar nggak ya di hari sebelum perkuliahan? Biasanya jarang yang membuka lagi setelah selesai perkuliahan. Pertanyaan pertama, apa sih itu psikologi sastra? Ada yang ingat? Oke, anggap. Oke, baik. Jadi kalau berbicara terkait dengan psikologi sastra, kita akan berbicara terkait dengan bentuk kejiwaan manusia. Tetapi ingat, batasan psikologi sastra dengan psikologi adalah objek yang kita kaji. Kalau berbicara terkait psikologi sastra, maka objek yang kita kaji adalah tokoh di dalam karya sastra. Ya. Sedangkan kalau kita berbicara terkait dengan ilmu psikologi, objek kajiannya adalah manusia nyata. Oke, manusia sesungguhnya. Nah, itu perlu Anda ingat baik-baik. Ya. Nah, itu adalah secara definisi ya, yang kemudian nanti jadi dasar pada saat Anda nanti akan mengkaji terhadap kajian psikologi sastra ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua ya, di dalam bentuk pendekatan karya sastra ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 untuk memahami
baik. Jadi untuk kemudian mendekati atau memahami psikologi sastra itu dapat dikaki menggunakan 3 cara. Cara yang pertama yaitu melihat hubungan antara psikologi dengan pengarang. Kenapa demikian? Karena di dalam psikologi atau karya yang kemudian diciptakan oleh pengarang pasti di dalamnya memuat terkait dengan unsur-unsur kejiwaan dari si pengarang itu sendiri. Nah, yang kedua adalah melihat hubungan antara psikologi dengan tokoh di dalam karya sastra. Nah, seperti saya katakan tadi ya, tokoh itu kan ibaratnya adalah gambaran dari manusia yang hidup. Hanya saja mereka fiksi. Tetapi ingat bahwa setiap tokoh itu memiliki karakter masing-masing. Dan hubungan antar tokoh itu pasti akan membentuk sebuah relasi yang menciptakan konflik batin atau konflik psikologis. Nah, yang ketiga adalah hubungan antara karya sastra dengan pembaca. Psikologi dengan pembaca. Kenapa demikian? Karena saat kemudian pembaca menikmati sebuah karya sastra, di dalamnya akan ada unsur-unsur emosional yang kemudian masuk ke dalam diri si pembaca. Dari situ unsur psikologis kemudian akan memberikan pengaruh secara tidak langsung tersugesti yang memberikan pengaruh terhadap konflik batin si pembaca tersebut. Terkait dengan materi yang kita pelajari di minggu lalu, kita masuk kepada materi baru di mana bahas terkait dengan struktur kepribadian manusia. Bagaimana sih bentuk struktur kepribadian tokoh yang muncul di dalam karya sastra? Nah, kepribadian manusia tentu tidak muncul sedemikian rupa, tiba-tiba jadi seperti ini atau tiba-tiba jadi seperti Putri Melinda yang saat ini. Nah, tentu ada suatu proses dan apa yang mempengaruhi sehingga manusia dapat memiliki sebuah kepribadian. Oke, nah itu akan kita jawab di mata kuliah kali ini ya, terkait dengan struktur kepribadian. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa kepribadian dari manusia ya, itu muncul atau dapat tercipta dipengaruhi oleh beberapa peran. Ya. Nah, di sini ada kebutuhan hidup, di sini ada lingkungan, dan di sini ada konflik. Nah, kita lihat satu persatu. Kenapa ketiga ini memberikan pengaruh terhadap suatu kepribadian manusia? Dimulai dari lingkungan. Nah, lingkungan adalah tempat di mana manusia tinggal dan beraktivitas ya dalam kesehariannya. Ya. Nah, sebagian besar manusia akan terpengaruh dengan lingkungan yang tercipta seperti halnya dengan konsep kebudayaan yang kemudian itu memberikan pengaruh terhadap karakter seseorang. Orang Bugis yang terkenal keras kalau ngomong ya, wataknya mungkin lebih kasar daripada orang Jawa. Nah, itu juga tercipta karena dipengaruhi adanya lingkungan atau suatu kebudayaan. Nah, sehingga itu turut serta di dalam membentuk suatu kepribadian manusia. Nah, dipengaruhi oleh adanya lingkungan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan hidup. Kenapa kebutuhan hidup ikut memberikan peran ya? Karena di sini kadang manusia itu ada yang memang dasarnya baik, tetapi misalkan kan kebutuhan hidup. Yang pernah lihat ya kasus-kasus yang demikian ya. Nah, tindak-tindak kejahatan kan tidak murni karena memang orangnya jahat. Ya. Kadang karena terdesak kebutuhan hidup sehingga dia terbentuk menjadi orang yang jahat. Nah, konflik itu apa sih? Menurut Anda? Pertentangan, apalagi masalah ya yang muncul dari hubungan ya, baik dari satu individu dengan individu yang lain atau di dalam diri sendiri. Nah, Anda pasti pernah punya konflik dengan teman Anda. Mempengaruhi diri Anda enggak? Iya. Ya. Nah, kadang masalah-masalah yang muncul baik itu dari kebutuhan hidup, dari lingkungan ya, yang kemudian berhubungan dengan misalkan orang lain, ya itu membuat kepribadian manusia juga terpengaruh. Begitu pula yang dikenal dengan konflik batin. Kalau konflik batin ini selain kemudian muncul karena dipengaruhi konflik dengan orang lain, juga kadang muncul di dalam diri sendiri. Nah, contohnya bentuk konflik yang muncul di dalam diri sendiri itu saat kemudian kita beradu pikiran dengan diri kita sendiri. Apa yang mau kita lakukan atau sikap apa
yang mau kita ambil? Pernah nggak kayak gitu? Contohnya misalkan, ya. Nah, pertentangan semacam itu ya, yang ada di pikiran kita itu kadang juga menimbulkan konflik, di mana itu bukan berdasarkan dari hubungan permasalahan dengan orang lain, tetapi didasari dengan diri kita sendiri. Nah, saat kita tadi saya contohkan menemukan dompet tadi isinya uangnya, kita butuh duit, tapi itu nggak benar, misalkan diatur oleh moral, oleh masyarakat, ya kan, itu tindakan yang tidak betul. Nah, hal-hal semacam itu ya, itu yang kemudian membentuk suatu kepribadian manusia. Jadi kepribadian yang Anda dapatkan saat ini dipengaruhi oleh lingkungan, kebutuhan hidup, dan juga nah itu adalah konsepnya. Nah, selanjutnya ya, setelah Anda memahami terkait dengan apa sih yang kemudian melatar belakangnya munculnya struktur kepribadian atau kepribadian manusia itu ya, maka dapat disimpulkan bahwa struktur kepribadian itu adalah unsur-unsur ya, yang membentuk diri seseorang secara psikologis ya, yang bekerja untuk menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Nah, ini pendapat Sigmund Freud. Nah, jadi kepribadian manusia itu adalah suatu struktur. Nah, kita berbicara nih struktur. Tahu struktur ya? Berarti kan kalau berbicara struktur itu misalkan di kelas Anda itu ada, nah begitu pula di dalam psikologi ya, terutama di dalam kepribadian manusia itu juga ada strukturnya yang kemudian disebut sebagai struktur kepribadian. Nah, dia adalah unsur-unsur yang membentuk dari diri seseorang yang kompleks. Apa saja unsur-unsur yang membentuk kepribadian? Nah, ada 3 unsur yang membentuk kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan super ego. Udah pada tahu ya? Oke, sudah pada membaca ya sebelumnya ya. Nah, jadi kepribadian manusia itu nanti terdiri dari 3, id, ego, dan super ego. Nah, dari bentuk kepribadian manusia ini yang kemudian membentuk karakter manusia. Nah, setiap kepribadian, setiap struktur kepribadian ini memiliki perannya masing-masing. Nah, jadi ini adalah bentuk struktur kepribadian, ego, dan super ego. Nah, saya ingin kira-kira bertanya, menurut Anda yang memberikan peran paling dominan di dalam pembentukan karakter kepribadian manusia itu dari 3 struktur ini apa? Oh, Putri tahu kan? Oke, baik, boleh silakan. Kalau dari saya, id Bapak. Soalnya id ini struktur yang pertama ada pada manusia, bahkan dari sejak manusia tersebut dilahirkan. Oke, jadi id menurut Putri ini kepribadian yang paling pertama ada ya. Oke, yang memberikan peran dalam pembentukan kepribadian paling besar ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, boleh cerita. Menurut saya ada lagi karena itu ada dalam alam bawah sadar. Yang menurut Sigmund Freud itu alam bawah sadar adalah kunci untuk menentukan kepribadian manusia. Oke, Julita sudah baca buku berarti ya? Ya, bagus ya. Oke, baik Julita, yang dikatakan oleh Putri Melinda dan Julita itu betul ya. Jadi id ini adalah salah satu struktur kepribadian manusia yang paling primitif. Kenapa dikatakan paling primitif? Karena dia sudah ada sejak manusia ada atau lahir di dunia ini. Kita akan mempelajari terkait dengan alam sadar atau conscious dan alam bawah sadar atau unconscious. Struktur-struktur kepribadian ini nanti akan menempati dari setiap alam tadi. Nah, salah satunya id ya. Id ini menempati alam bawah sadar manusia. Ya. Sehingga tadi otomatis atau refleks, kalau kita lapar pasti cari makan. Kalau kita haus pasti cari minum. Nah, ini konsep dasar. Ini sudah ada sejak manusia dilahirkan. Kemudian ada ego dan super ego. Nah, ego ini sifatnya mempertimbangkan dari id dan juga super ego. Kalau super ego dia adalah moral-moral atau norma-norma. Nah, ini yang paling sering bertentangan
kepribadian manusia itu dibentuk dari 3 struktur kepribadian. Bisa diulangi apa saja? Ego, super ego. Bagus, ya. Jadi kepribadian manusia itu terbentuk dari struktur kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan super ego. Semuanya ini kemudian diolah ya dari lingkungan, kemudian kebutuhan hidup dan konflik diolah oleh ketiga struktur ini, yang kemudian menciptakan adanya suatu kepribadian manusia. Nah, itu adalah pembelajaran inti kita. Sekarang kita akan melihat ya, apa secara definisi dari id, ego, dan super ego secara detail. Nah, yang pertama adalah id. Ya. Nah, ini menurut Sigmund Freud. Ya, id sering disebut sebagai aspek biologis. Kan saya katakan tadi, id ini adalah struktur paling awal yang dimiliki manusia atau paling primitif. Nah, sedangkan ego ini yang disebut sebagai psikologis. Nah, dapat dianalogikan ya, bagaimana ego ini perannya adalah membimbing dan menentukan terkait dengan sikap yang akan dilakukan saat menghadapi suatu permasalahan. Tapi dia bertentangan dengan aspek sosial. Nah, sehingga aspek sosial itu adalah bagian dari super ego. Ya, super ego itu adalah norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, itu secara definisi dari ketiga aspek kepribadian manusia menurut Sigmund Freud. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Jika ada yang belum jelas, sudah jelas sampai di sini? Nah, sekarang kita waktunya untuk berdiskusi di dalam kelompok ya. Saya silakan nanti dibagi ke dalam 3 kelompok dengan berhitung 1 sampai dengan 3. Dimulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, jadi akan terbentuk 3 kelompok ya. Nah, silakan nanti tentukan 1 penulis ya sebagai sekretaris, 1 sebagai ketua. Nanti akan saya berikan soal ya yang Anda kerjakan secara kelompok. Ya, diskusikan secara kelompok selama 30 menit. Nah, Anda boleh mencari referensi dari buku yang sudah Anda miliki ataupun dari sumber internet. Nah, nanti setelah Anda kerjakan, kita akan diskusikan bersama hasil pengerjaannya. Silakan berkelompok. Oh, atau gini aja, kita kasih contoh, misalkan aku nih mau ikut ujian kan, aku mau ikut ujian dan aku pengen nilai tinggi. Ya, jadi kamu kan dari kamu pengen nilai tinggi itu kita kamu sudah nafsu nih, nafsu nilai tinggi. Jadi ego itu kamu mulai membingungkan kayak kamu tuh mau ambil cara yang besar atau kayak kamu nanti belajar atau kamu nanti milih buat nyontek di hari H. Nah, kalau satu super ego yang kamu putuskan udah hasilnya kamu mau nyontek aja, berarti caranya cepat. Jadi kamu udah melanggar aturan mental sosial itu. Melanggar dari aturan itu ya. Jadi apa? Jadi harus dilakukan kayak gitu aja. Oh iya. Super egonya ya, super egonya nyontek aja. Kan dan dia melanggar terus tuh udah jelas aja dia tuh melanggar aturan aspek sosial. Oke, begitu ya. Ya. Sudah 30 menit Anda berdiskusi secara kelompok. Selanjutnya, silakan setiap kelompok menjawab dari 1 pertanyaan yang ada di lembar evaluasi. Dimulai dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu terkait dengan pengertian struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Dari kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Jelaskan pengertian dari struktur kepribadian menurut pendapat psikoanalisis Sigmund Freud. Jadi menurut Sigmund, struktur kepribadian ini merupakan unsur atau komponen yang membentuk diri seseorang secara psikologis yang bekerja untuk menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Terima kasih, Pak. Oke, baik Putri, sudah mewakili kelompok 1 menjawab secara definisi dari pengertian struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Nah,
betul sekali ya. Jadi struktur kepribadian itu adalah unsur yang membentuk ya, dari suatu kepribadian manusia secara kompleks. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2, kepada kelompok 2. Silakan menjelaskan terkait dengan unsur-unsur pembangun di dalam struktur kepribadian manusia. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Baik, unsur-unsur pembangun struktur kepribadian menurut Bapak Kustonalisi atau Bapak Sigmund Freud adalah yang pertama, id atau sering juga disebut aspek biologis, artinya nafsu atau dorongan-dorongan kenikmatan yang harus dipuaskan bersifat alamiah pada manusia. Yang kedua, ego atau dianalogikan sebagai kemampuan otak atau akal yang membimbing manusia untuk mencari jalan keluar terhadap masalah melalui penalarannya. Dan yang terakhir adalah superego atau ranah superego berisi tentang batasan untuk menjadi penengah antara id dan ego berdasarkan sosial dan moral, norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Baik, terima kasih. Ya, bagus. Kelompok 2, terima kasih sudah menjawab. Kita masuk ke soal ketiga terakhir ya. Nanti kelompok 3 silakan menjawab, yaitu contoh dari struktur kehidupan yang ada di kehidupan kalian. Silakan, siapa yang menjawab? Berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman yang tidak bisa saya bagikan tentang struktur kepribadian Sigmund Freud. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi penguatan dari hasil diskusi kelompok Anda. Nah, kita akan membahas terkait dengan 3 hal yang menjadi kunci dari materi kita pada pertemuan kali ini terkait dengan struktur kepribadian. Nah, tadi sudah Anda diskusikan bahwa struktur kepribadian itu terdiri dari 3, yaitu ego dan super ego. Id memiliki peran sebagai dorongan-dorongan untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan atau dikenal dengan pleasure principle. Sampai di sini sudah jelas? Oke, baik. Nah, terakhir kita akan melihat salah satu fenomena gunung es. Nah, ini adalah fenomena gunung es. Ada pernah nonton film Titanic ya? Oke, di film Titanic itu kan nahkodanya itu mengira hanya menabrak es kecil yang tampak di permukaan laut. Tapi ternyata bukan dari permukaan es besar yang menyebabkan kapal sebesar Titanic tenggelam. Nah, kepribadian manusia digambarkan oleh Sigmund Freud seperti fenomena gunung es. Kalau Anda melihat dari layar ini, yang berada di alam bawah sadar itu apa? Yang 100% berada di alam bawah sadar? Id, ya. Sedangkan ego dan super ego itu antara alam sadar dan juga alam bawah sadar. Ada di kedua aspek. Tapi yang murni ada di alam bawah sadar adalah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Sigmund Freud bahwa untuk mengetahui kunci dari kepribadian manusia itu dilihat dari atau pada saat manusia berada pada kondisi alam bawah sadar. Kalau sedang sadar, manusia itu bisa berpura-pura. Tapi saat tidak sadar, mereka cenderung mengatakan apa adanya. Oke, itu adalah materi kita pada kesempatan hari ini yang kita bicarakan terkait dengan struktur kepribadian. Nah, sebelum diakhiri perkuliahan,